Saudara-saudara pilih yang mana? Yang pertama, jadi orang biasa saja, tidak punya apa-apa, tidak punya uang banyak, kerja ya gitu-gitu saja. Atau yang kedua, punya uang banyak, punya aset, punya tanah, punya rumah, kerja juga seperti biasa. Pilih yang mana? Jangan terlalu lama dipikir, langsung spontan. Satu atau dua? Satu. Saya mau tanya, ada yang pilih satu? Tidak ada? Ada. Ya, hidup biasa saja, tidak punya uang banyak, tidak punya aset, tidak punya apa-apa. Tapi bisa hidup memang. Ada? Ada. Yang pilih satu? Ada. Angkat tangan, saya coba lihat. Lebih banyak dua sudah. Itu pertanyaan itu sebenarnya ingin mencoba menampilkan apa yang ada dalam pikiran banyak orang. Jadi saya sudah menduga orang akan jawab nomor dua itu lebih banyak. Makanya saya aneh sekali ketika diberikan tema bukan dilayani, melainkan melayani. Ini orang mau uang banyak, mau ada aset, mau jabatan, tapi mau melayani, kan aneh sekali. Harusnya yang punya aset, punya jabatan, punya pangkat, punya status, harusnya kan dilayani. Kalau di kantor kan ada SOP, sudah ada stafnya, sudah ada karyawan, siapa layani siapa malam siapa ikut siapa, kan jelas. Itu kan dilayani. Tapi kenapa melayani? Bukan saja melayani, dikatakan dalam tema memberikan nyawa. Saya tanya Bapak Ibu, ada yang berani berikan nyawa pada atasan? Tidak ada. Sama Pak Pendeta Apri, ada yang berani berikan nyawa? Mungkin, ya saya tidak mau coba, nanti silakan masing-masing. Jadi melayani saja sudah sulit. Melayani saja sudah sulit, apalagi berikan nyawa. Makanya saya merasa kok begitu. Ini bukan berarti maksudnya salah temanya, bukan. Dalam artian, mengapa bisa Yesus menginstruksikan seperti itu kepada para murid? Apakah betul dengan sungguh-sungguh Yesus itu mengatakan kalian harus memberikan nyawa? Apakah betul secara harfiah maksudnya? Atau jangan-jangan ada maksud yang lain yang sebenarnya lebih dalam daripada itu, lebih luas dari sekedar yang kita pikir selama ini tentang melayani atau memberikan nyawa. Untuk teks saya berikan penjelasan singkat saja supaya Bapak Ibu bisa ikuti. Teks yang kita baca ini merupakan pemberitahuan yang ketiga. Artinya apa? Artinya bahwa dengan teks ini berarti sudah 3 kali Yesus itu memberikan pesan yang serupa atau yang sama, bahwa Yesus sang anak manusia itu akan diserahkan dan akan mati, bahkan akan bangkit. Jadi inilah yang ketiga. Tetapi kalau kita baca terlalu cepat atau tidak cermat, kita akan kehilangan nuansa atau mood yang sedang dibangun. Sebab 2 minggu lalu pemberitahuan pertama, penderitaan. Minggu kemarin pemberitahuan kedua, penderitaan juga. Lama-lama kan kita pikir ini khotbahnya tentang penderitaan saja. Jangan-jangan. Tidak. Ada sesuatu yang cuma ada di sini, tidak ada di sebelum yang hendak dibangun oleh penulis Markus. Mari kita coba perhatikan teks kita pasal 10 ayatnya yang 32, kita baca bersama-sama. Khusus ayat 32. 3, 2, 1. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Di sini beda. Saya tunjukkan supaya bisa lebih jelas. Begini, kalau pada saat Yesus memberitahukan yang pertama dan yang kedua, itu Yesus posisinya, lokasinya itu, koordinatnya jauh sekali dari Yerusalem. Yesus sedang jalan-jalan di kampung, sedang di Galilea, gitu ya, sedang lewat di kampung sendiri, di rumah sendiri, gitu. Jadi Yerusalem itu jauh sekali.
Dan ketika Yerusalem itu masih jauh, para murid itu mereka jalannya di samping Tuhan Yesus, langsung di samping Tuhan Yesus. Bahkan Petrus yang pemberitahuan pertama, Petrus itu diduga kuat dia jalan duluan, paling depan. Petrus itu yang pertama dan yang kedua. Tapi kita perhatikan yang ketiga ini agak beda sikap mereka. Sikap mereka adalah bukan di depan lagi, tapi sudah di belakang. Kenapa? Karena mereka sudah mau masuk Yerusalem. Karena mereka sudah mau masuk gerbang Yerusalem dan mereka mundur ke belakang. Jadi begini, Yerusalem itu bukan hanya sekedar nama kota. Kalau kita hidup zaman itu lalu kita bilang, oh saya dari Yerusalem, itu orang Yerusalem. Dengan cepat begitu, kenapa? Karena orang Yerusalem atau kota Yerusalem di pikiran banyak orang itu kota yang orang pasti punya jalan. Tidak sembarang orang bisa tinggal di Yerusalem. Dia pasti minimal stratanya lebih tinggi daripada yang lain di luar kota itu. Bukan hanya jabatan politis. Biasa yang ditinggal di Yerusalem itu adalah tidak sedikit imam-imam, ahli-ahli Taurat. Jadi orang yang secara keagamaan itu juga high class. Gitu. Jadi kekuasaan politis, kekuasaan agama hadirnya di Yerusalem. Jadi bayangkan sebagai para murid ini yang tidak punya kuasa, yang tidak punya apa-apa, ini mau masuk ke Yerusalem. Pada Tuhan kami takut, kami di belakang saja, biar Tuhan kita di depan. Ada perubahan sikap yang tadinya mau sama-sama, bahkan yang mau di depan. Tetapi Alkitab kasih tahu, mereka di belakang karena mereka cemas. Bahkan orang banyak yang mengikuti Yesus di luar para murid itu lebih di belakang lagi. Kenapa? Ya juga sama, karena takut. Mau masuk Yerusalem, mau masuk kota yang besar, keluar kandang ini istilahnya. Kan kalau di kandang sendiri jago itu di depan, di samping. Orang kenal kok di kampung sendiri, kandang sendiri, ngapain takut? Tapi ketika keluar kandang atau bertandang ke Yerusalem, mereka takut. Mereka cemas, makanya mereka mundur ke belakang. Nah, perhatikan di situasi seperti itu. Dan setelah itu kan Yesus panggilin para murid. Lalu Yesus ketika sudah memberitahukan bahwa ia akan diolok, diludah, disesat dan dibunuh dan dia akan bangkit. Perhatikan, Yesus baru habis ngomong ini, anak manusia dibunuh dan akan bangkit. Kata pertama atau pesan pertama yang para murid bilang itu adalah, Tuhan, kalau nanti kemuliaan setia saya di kanan, saya di kiri. Apa-apaan respon model gitu. Tuhan sedang bilang dia mau mati kok, dia mau diludah, dia mau disesat, dia mau dipukul. Kok bisa-bisanya masih kepikiran, sementara takut, sementara cemas, kok masih bisa ini orang terpikirkan, Tuhan nanti saya mau di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kok masih bisa begitu pikirannya? Padahal si Tuhan ini mau mati. Tapi untuk di sini Yesus sabar kepada mereka. Tidak sama dengan Petrus pada saat itu Yesus langsung respon dengan tegas sekali. Tapi pada mereka Yesus memberikan penjelasan yang cukup panjang. Itu pertama secara konteks. Yang kedua yang saya ingin katakan gini, secara narasi gini. Kalau kita mundur sedikit teks kita ini, kita mundur. Kalau kita lihat dari ayat 28, itu Petrus itu baru habis ngomong begini, Yesus, kami ini ikut engkau, kami tidak dapat honornya. Dalam artian gini, kami kasih tinggal semua yang kami punya. Alat jala yang kami biasa cari makan, kami kasih tinggal. Pancing kami kasih tinggal. Rumah kami kasih tinggal. Keluarga kami kasih tinggal. Apapun yang kami punya, harta tidak ada satupun yang kami bawa. Baru kami dapat apa Tuhan? Cara tanya Petrus. Yesus jawab apa? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya, hartanya, ibunya, dan semuanya akan menerima 100 kali lipat. Dan kapan diterima? Yesus bilang dalam hidup saat ini juga.
Saya tidak mau masuk apakah ini betul harafiah atau punya makna lain. Tapi bayangkan begini, para murid itu baru dengar kabar sukacita akan ada tunjangan 100 kali lipat. Jadi kalau uang kita 1 juta dikali 100 berarti 100 juta saya dapat. Kalau saya punya rumah 1, saya kasih tinggal, berarti saya akan dapat 100 rumah. Kalau saya punya lembu kambing itu 20 ekor, kalau kali 100 berarti saya akan dapat 2000. Kalau 20 itu jumlah yang fantastis sekali. Baru sekali, waduh luar biasa sekali dapat tunjangan 100 kali lipat. Baru sekali dapat kabar sebahagia itu. Pada saat itu kok mereka masih minta lagi jabatan, kok mereka masih minta kedudukan di samping kiri dan kanan. Dan para murid yang lain ketika dengar mereka marah. Tetapi menurut beberapa ahli, mereka marah itu bukan karena Yakobus Yohanes tidak sopan pada Yesus, tapi mereka marah, kamu kenapa omongnya sekarang? Kami juga mau di situ, begitu. Beberapa para ahli menduganya begitu. Jadi sudah dapat 100 kali lipat, janji 100 kali lipat, masih minta jabatan di kiri dan di kanan. Ini orang tidak puas macam apa? Saya jadi ingat kasus Pertamina yang sudah hampir hilang karena sudah diganti kasus lain. Kasus Pertamina itu kan yang korupsi, dugaan korupsi. Itu menurut beberapa laporan yang jumlah korupsinya berapa? Ratusan bahkan ribuan triliun diduga kuatnya. Bukan miliar, triliun kita Allah. Itu gaji mereka 1 bulan kalau dapat dengan tunjangan itu 4,5 M. 4,5 M. Saya kerja bakti tulang usaha apapun selama saya hidup sampai saya mati kayaknya saya tidak akan dapat 4,5 M. Tapi itu 4,5 M 1 bulan masih juga korupsi sampai triliun. Orang berpikir kok bisa gitu? Mau kurang apa lagi dengan 4,5 M? Mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli tanah. Kalau di luar mau beli manusia pun bisa. Dalam kasus perdagangan manusia masih kurang apa lagi sampai bisa seperti itu? Inilah yang disebut sebagai keserakahan manusia. Keserakahan manusia tidak mengenal batas. Selalu lebih, lagi, minta lebih dan lebih. Tidak pernah ada batas. Saya langsung teringat itu ketika saya baca tentang Petrus, Yakobus, Yohanes yang baru habis terima 100 kali lipat janji ini, tapi kok masih mau minta jabatan kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak puas, atau mungkin tidak akan betul-betul puas. Nah, menariknya begini, Yesus jelaskan atau memberikan jawabannya begini. Di ayat mulai dari ayat 43, 44 dan 45 itu, Yesus mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu menarik sekali jawaban Yesus. Yang saya rasa agar makin kesini kita makin salah artikan perkataan ini. Jadi bahkan beberapa pelayan, entah teolog atau mungkin vikaris pendeta, yang saya rasa kurang menangkap makna yang lebih dalam. Jadi biasanya kan kalau orang baca begini, barang siapa yang menjadi terkemuka hendaklah menjadi hamba, menjadi pelayan. Biasanya kan orang akan mengatakan, oh Bapak Ibu, saudara-saudari, tetap nanti kita akan diberkati Tuhan. Mari kita melayani, saling melayani satu sama lain. Terkhususnya mulai dari gereja di sini kita saling melayani satu sama lain. Bagi saya oke, betul, saya sepakat dengan arti itu. Tetapi maksud Tuhan itu tidak berhenti di situ sebenarnya. Maksud Tuhan itu begini, kan para murid itu sedang minta sesuatu yang besar sekali. Sudah dapat
janji 100 kali lipat, sudah dapat ini banyak sekali, masih mau minta kedudukan, jabatan, posisi, lalu Tuhan mengatakan begini, kamu kalau mau jadi besar harus jadi hamba, kamu kalau mau jadi tuan harus mau jadi pelayan. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar omong, mari kita saling melayani satu sama lain. Sebenarnya yang Tuhan Yesus omong, lepaskanlah keserakahanmu itu, buanglah nafsumu itu. Dengan cara apa Tuhan kami melepaskan keserakahan kami dan nafsu kami? Jadilah pelayan. Melayanilah. Jadi melayani atau saling melayani itu sebenarnya tanggapan Yesus karena orang itu mau dianggap besar, mau dianggap terhormat, dan selalu mau dilayani. Makanya salah satu cara adalah lepaskanlah nafsu Anda, lepaskanlah keserakahan Anda. Dengan cara apa? Layanilah seorang orang lain. Maka akan menjadi keliru kalau kita melayani, meskipun ada di gereja atau di luar, gitu, di rumah atau di kantor, kalau kita melayani tapi kita masih serakah, maka sama sekali bukan itu maksud Tuhan. Apakah 100% orang yang melayani itu tidak ada yang serakah? Apakah 100% orang itu yang melayani tidak ada yang nafsu berkuasa atau nafsu menjadi kaya? Ketika orang melayani tetapi nafsu dan keserakahnya masih dipelihara, maka firman Tuhan ini masih sangat relevan dan tidak berhenti di sekedar melayani. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya sedang ingin melihat atau mengajak kita memeriksa hati kita masing-masing. Refleksi teologis yang saya ingin share bagi kita itu begini. Dalam dunia saat ini, orang itu berlomba-lomba menjadi jabatan, suka atau tidak suka. Kita mesti jujur, tidak sedikit orang yang berlomba mendapatkan jabatan, khususnya ketika posisi atau jabatan tertentu itu menggiurkan. Tidak sedikit yang begitu. Tetapi refleksinya begini, sebuah jabatan atau sebuah status itu melekat yang namanya peran, itu melekat yang namanya tindakan. Seringkali yang terjadi adalah kita hanya mau jabatannya atau statusnya, tetapi kita tidak mau perannya. Kita mau jadi dokter, tapi kenapa mau jadi dokter? Ya sudah, saya mau jadi dokter. Padahal dokter itu bukan hanya sekedar status, tapi ya pelayanan kepada pasien. Saya mau jadi anggota dewan. Untuk apa? Ya sudah, jadi anggota dewan, apalagi tunjangan banyak. Ya betul statusnya dewan, tetapi bagaimana dengan melayani masyarakat? Saya mau jadi pendeta. Oke, tapi mau buat apa dengan jadi pendeta? Ya sudah, jadi saja. Betul jadi pendeta itu, tapi ada peran yang harus melayani orang lain. Oh, saya mau jadi gubernur. Betul, Anda mau jadi gubernur. Bagus. Tetapi jangan lupa di balik gubernur ada peran gubernur, yaitu mengayomi masyarakat yang tidak boleh dilupakan. Maka ketika kita memilih, ketika kita memutuskan, ketika kita mengusahakan jabatan tertentu atau posisi tertentu, usahakan juga peran di baliknya. Saya tidak bilang orang yang cari jabatan itu salah, atau orang yang cari pangkat tinggi itu salah. Saya tidak bilang begitu. Kita tidak adil dengan teks. Maksud Tuhan pun juga bukan begitu. Kamu tidak boleh jadi orang besar, kamu tidak boleh jadi tertinggi, kamu tidak boleh jadi terhormat. Bukan itu maksud Tuhan. Boleh, silakan. Tetapi jangan lupa ada peran, ada karya, ada hasil yang engkau harus kerjakan dalam pelayananmu, dalam kedudukanmu. Dan bukan untuk siapa-siapa. Pertama-tama untuk Tuhan dan untuk sesama. Saya jadi ingat kisah Nasruddin, seorang mistikus. Jadi Nasruddin ini seorang Muslim dia. Jadi dia suatu kali dia datang masjid, tapi dia lari-lari datang masjid. Lalu pemimpin di masjid itu tahu Nasruddinnya masuk lari-lari, lalu dia sholat. Buru-buru pokoknya, kelihatannya buru-buru tergesa-gesa. Pas habis sholat, sang pemimpin ini ditahan sama Nasruddin.
Stop dulu Mas Rudi. Tidak baik kalau kamu doanya buru-buru. Kamu harus doanya pelan-pelan saja, jangan buru-buru. Oke, Mas Rudi bilang, dia balik, dia sholat lagi. Pelan-pelan saja, tidak buru-buru kali ini. Pas selesai sholat, nah pemimpin umatnya datang. Nah betul kan Mas Rudi? Bagus kan kalau doanya tidak buru-buru? Mas Rudi jawab, yang pertama kali saya sholat, yang tadi pertama saya sholat, itu betul-betul saya sholat untuk Allah di atas. Tapi ketika saya sholat kedua kali, itu saya sholat untuk Bapak sebenarnya. Maksudnya apa? Pelayanan yang sungguh-sungguh pelayanan itu adalah untuk yang di atas. Bukan untuk dilihat orang, bukan supaya orang senang, bukan supaya kita dianggap terhormat. Contohlah para murid, lihatlah kehidupan mereka. Yakobus, Yohanes, mereka meminta kedudukan dan jabatan itu. Mereka meminta kedudukan itu, tetapi mereka tidak tahu peran baik apa yang harus mereka kerjakan. Kalau sudah duduk di kanan, kalau sudah duduk di kiri, ya sudah kami duduk, sudah Tuhan. Tapi tidak tahu mau buat apa dengan kedudukan itu. Saya tidak tahu status kita apa, entah itu di rumah tangga, di kantor, di tempat usaha, di perusahaan, atau di instansi manapun, saya tidak tahu apa. Jika kita menjadi guru atau jika status kita guru, maka mendidiklah dengan serius. Jika status kita polisi, maka layanilah dengan kesungguhan. Jika status kita sebagai tenaga kesehatan, perawat, bidan, rekam medik, dokter, layanilah pasien dengan kesungguhan hati. Jika kita pedagang, layanilah setiap orang yang datang dan perlakukanlah mereka dengan hormat. Jika kita sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, didiklah, temanilah pasangan, temanilah anak-anak, siapapun yang ada di rumah itu dengan kesungguhan. Maka pada saat yang sama kita sedang melayani Kristus.